Pemirsa, sepekan lebih usulan hak angket dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bergulir. Namun hingga kini belum ada langkah politik konkret dari partai elit pengusung Ganjar Mahfud. Berbanding terbalik di akar rumput, gerakan masyarakat sipil makin masif seolah tak sabar menantikan hak angket segera bergulir di DPR untuk membuktikan adanya penyimpangan pemilu oleh penyelenggara pemilu maupun pemerintah. Wacana penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 kian hari kian berembus kencang. Tidak bisa dibantah, gerakan rakyat menggugat pemilu 2024 dan aksi lawan pemilu curang makin menggema tidak hanya di ibu kota Jakarta, namun di sejumlah daerah. Di Solo, Jawa Tengah, relawan gabungan dari pasangan Amin dan relawan PDI Perjuangan yang tergabung dalam Mega Amin menggelar aksi cap jempol darah sebagai wujud kekecewaan dan perlawanan atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Kelompok ini mengklaim akan melakukan gerakan aksi jempol darah secara massal sebagai salah satu dukungan moral terhadap wacana hak angket di parlemen. Ini merupakan simbol perlawanan rakyat terhadap seorang kepala negara yang di dalam mengelola itu sudah mengacak-acak demokrasi, konstitusi, bahkan rela mengorbankan rakyatnya untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, itu simbolnya tadi, cap jempol darah tadi. Di ibu kota, gerakan rakyat menggugat pemilu mengancam akan turun ke jalan dalam jumlah massa yang sangat besar jika maklumat yang mereka sampaikan tentang pengusutan dugaan kecurangan pemilu dan desakan digulirkannya hak angket di DPR tidak ada tanggapan dari penyelenggara pemilu dan pemerintah. Ya, urgensinya karena pemilu dan kondisi bangsa ini sudah sangat merugikan rakyat. Bukan hanya merugikan paslon, caleg, dan lain-lain. Ini sudah merugikan rakyat. Disinilah kami elemen rakyat turun karena urgensinya kami sebagai rakyat sudah sangat dirugikan. Ketika kami diam aja berarti bukan penguasa yang salah, kami yang salah. Maka disinilah kami harus turun, kami harus memberikan maklumat dulu. Ketika maklumat kami tidak didengar, kami elemen, jangan salahkan kami bahwa elemen rakyat akan turun. Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu bisa saja menguat dan rentan terhadap kemarahan massa yang bisa saja berujung rusuh. Tentu ini bisa dihindari secara dini jika hak angket yang memang menjadi saluran resmi berdemokrasi bisa bergulir mulus di parlemen. Paling tidak untuk membuktikan benar atau tidaknya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dan Pilpres 2024. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal, kan bagus. Mereka menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir. Bagi yang menuntut, kalau hasilnya bagaimana, itu kan juga baik. Kita usah kita juga apa-apa. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya jalan aja, jangan khawatir. Ya kan? Jadi kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, ya orang takut biasanya. Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti, kan gitu. Jadi kebenaran mana yang benar-benar terjadi. Gonjang-ganjing hak angket di panggung politik tanah air memang masih sebatas angin lalu dan belum ada tindakan nyata dari Capres Ganjar Pranowo dan parpol pendukungnya. Belakangan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan hak angket tidak akan mampu mengubah keputusan KPU atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu. Meski demikian, Mahfud menegaskan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, salah satunya terkait dugaan penyelenggaraan pemilu yang curang, tetap bisa dilakukan di jalur parlemen. Kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat boleh. Jadi kan sekarang seakan disebarkan juru bicara untuk mengatakan bahwa angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok? Bukan pemilunya, tapi kebijakannya
yang berdasar kewenangan tertentu. Tapi itu bukan itu urusan DPR dan parpol ya. Saya enggak ikut. Saat ini, sinyal dukungan hak angket dari koalisi pengusung Amin mulai menguat. Kritikus politik Faisal Assegaf menyebut pernyataan Surya Paloh dan Anies Baswedan telah memberikan tanda jelas kepada PDI Perjuangan sebagai penggagas hak angket, bahwasanya barisan koalisi pengusung Amin siap berada di gerbong hak angket. Diharapkan pada berakhirnya masa reses DPR awal Maret 2024 bisa dijadikan sebagai puncak momentum deklarasi poros pendukung hak angket sebagai reaksi nyata perlawanan terhadap kecurangan pemilu 2024. Karena ini representasi partai politik, karena sudah ada pertemuan di level sekjen, para kandidat juga sudah berbicara, reaksi publiknya juga sudah sangat kuat, maka sudah waktunya 5 pimpinan partai itu keluar dulu, membuat kesepakatan tertulis, sehingga di antara mereka terjalin confidence, saling keyakinan yang kuat, bahwa kesungguhan itu tidak lagi dalam kata-kata, tapi dalam satu platform, satu pandangan tertulis, satu kesepakatan moral yang utuh. Nah, kita berharap minggu depan atau dalam minggu ini Ibu Mega, Pak Surya Paloh, Presiden PKS, Muhaimin Iskandar, dan kubu P3 itu duduk bareng. Sehingga publik membaca ketika partai mengatakan serius untuk mengusung hak angket, itu sudah dimulai langkah-langkah operasional politik yang terukur dan serius. Hasil pemilu harus benar-benar bisa dipercaya dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Meski tidak akan mampu mengubah putusan KPU dan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu dan pilpres, hak angket untuk membuktikan kecurangan pemilu 2024 sangat urgen untuk dilakukan. Tidak bisa tidak, jalur angket parlemen menjadi jalan demokrasi satu-satunya untuk menyelidiki apakah penyelenggaraan pemilu 2024 syarat dengan penyimpangan atau tidak. Jika usul penggunaan hak angket diterima, maka DPR akan membentuk pansus untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.